Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanisha Ayu N, NIM 190830400. Saya akan melanjutkan resumen bab selanjutnya. Baik, di sini saya akan memulai dari buku yang pertama, yaitu Rekonstruksi Al-Quran. Dimulai dari bab 5 yang berjudul Beberapa Mushaf Pra-Utsmani. Di sini ditulis bahwa yang pertama itu ada mushaf primer dan sekunder. Apa sih mushaf primer itu? Jadi mushaf primer itu mushaf-mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi. Adapun mushaf sekunder yaitu mushaf generasi selanjutnya, jadi setelah Nabi, yang bergantung sekali atau berdasarkan pada mushaf primer serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar Islam. Dalam studi kasus tertentu, umumnya mushaf-mushaf di atas itu belum tentu secara aktual bermakna suatu kumpulan Al-Quran yang tertulis. Tapi dalam studi lainnya, ada beberapa bukti yang cakupannya dari berbagai sumber tentang eksistensi mushaf-mushaf itu sendiri dalam bentuk kumpulan tertulis sebagai Al-Quran. Di sini ada skema mushaf-mushaf awal. Ini baik primer ataupun sekunder ya. Jadi dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, mushaf-mushaf primer. Di sini ada mushaf Salif ibnu Makil, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya. Terus yang kedua ada mushaf-mushaf sekunder. Ya, yang pertama mushaf Alqamah bin Qais pada tahun 62 Hijriah. Yang kedua mushaf Al-Rabi ibnu Husaim wafat pada tahun 64 Hijriah. Yang ketiga mushaf Al-Aswad bin Yazid wafat pada tahun 74 Hijriah. Ini ada penjelasannya lagi. Ya, yang pertama itu mushaf Ubay bin Ka'ab. Sebelumnya kita tidak dapat mengetahui secara betulnya, secara detail, kapan sih Ubay bin Ka'ab ini mengumpulkan materi wahyu ke dalam mushafnya, memasukkan materi wahyu ke dalam mushafnya. Mungkin pas ditunjuk oleh Nabi untuk menyalin wahyu, kegiatan pengumpulan Al-Quran tuh udah dimulai. Tapi tentang waktu kapan selesainya beliau menyusun bahan-bahan wahyu itu tuh belum pasti diketahuinya kapan. Nah, yang pasti itu adalah ketika sebelum kemunculan mushaf standar Utsmani, mushaf Ubay bin Ka'ab itu telah populer. Jadi dia tuh sudah populer di Syria. Jadi begitu. Dan jika ditinjau dari ini surat-suratnya, kaitan suratnya antar suratnya, di sini ada beberapa perbedaan yang kecil ya antara mushaf Ubay dengan mushaf Utsmani. Laporan pertama itu dikemukakan dalam Fihris dan laporan kedua diungkapkan oleh Itqon. Di sini ada tabel perbedaan ya. Jadi contoh beda-beda tipis gitu perbedaannya. Setelah saya lihat dari nomor urut 1 sampai terakhir, ternyata perbedaannya ialah di nomor-nomor suratnya, tapi ujung-ujungnya sama sih, 114. Tak hanya itu, ada sejumlah ayat tambahan dan ini juga muncul dalam teks Ubay. Dalam surat 10, persisnya di antara ayat 24 dan 25. Disisipkan suatu ayat yang orisinalitasnya sangat meragukan sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, di samping itu juga ada terjadi suatu pembolak-balikan tata urutan ayat yang berbeda dengan mushaf Utsmani pada umumnya. Nah, yang kedua, ada mushaf Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu adalah salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Hubungan Ibnu Mas'ud yang sangat erat sekali dengan Nabi. Jadi mungkin aja ya
memungkinkan mempelajari sekitar 70 surat secara langsung dari Nabi. Jadi Ibnu Mas'ud itu berguru kepada Nabi langsung, 70 surat langsung. Ada riwayat mengungkapkan bahwa Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang pertama-tama mengajarkan bacaan Al-Quran. Hanya dapat saya jelaskan 2 tokoh saja ya. Selanjutnya saya beralih ke otentisitas Mushaf Pra-Utsmani. Jadi bacaan dalam Mushaf Pra-Utsmani ini nggak mencapai derajat mutawatir dan masyhur ketika itu. Karena dalam gagasan ortodoksi Islam itu tuh bukanlah merupakan bacaan Al-Quran yang otentik. Bahkan dalam beberapa kasus mestinya diakui bahwa terdapat suatu kecurigaan terhadap bacaan-bacaan Pra-Utsmani tersebut sebagai rekayasa para pakar tata bahasa dan teolog yang dinisbatkan kepada otoritas-otoritas awal, yakni para sahabat. Selanjutnya di sini ada bab 4 yang berjudul pengumpulan pertama Al-Quran. Yang pertama, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Jadi dikisahkan bahwa oleh Al-Baladzuri yang wafat pada tahun 892 Masehi, bahwasanya pada masa Nabi hanya ada 17 orang lelaki ditambah dengan beberapa perempuan yang bisa menulis. Tapi argumen ini itu sangat nggak masuk akal ya. Seperti ditunjukkan di bawah ini, bahwa Nabi sendiri tuh katanya memiliki sejumlah sekretaris yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Lebih jauh lagi dari itu, kenyataannya bahwa orang-orang Mekah sebagaimana halnya orang Mesir itu sangat menyukai seni tulis-menulis. Dan mereka pun sudah memanfaatkan beberapa jenis bahan untuk menulis. Tentunya ya, ini hal wajar yang terjadi di kota niaga seperti Mekah, dengan jelasnya menunjukkan bahwa pengetahuan tulis-menulis itu serta bahan-bahannya udah tersebar dan dikenal cukup luas di kota tersebut. Nah, Al-Quran sendiri tuh memberi indikasi ke arah ini. Dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad, mungkin bisa ditafsirkan bahwa tulis-menulis di Mekah masih merupakan suatu yang asing, suatu yang belum dikenal gitu. Barulah. Jadi bersifat supranatural. Tapi ada beberapa bukti besar yang gak langsung dari Al-Quran itu justru memperlihatkan keraban orang-orang Mekah maupun Madinah dengan seni tulis menulisnya itu maupun peralatannya. Terus selanjutnya ada pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Ada beberapa unit wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, dan itu nyatanya dipelihara dari kemusnahan dengan 2 cara. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau yang kita kenal sebagai menghafalnya. Terus yang kedua itu merekamnya, kemudian ditulis di berbagai jenis bahan untuk tulis menulis, kayak kertas, dulu nggak ada kertas ya, kayak dulu tuh nulisnya di kulit, di batu atau di daun gitu. Jadi pada masa Nabi yang dimaksudkan di sini tuh ialah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui 2 cara tersebut, baik setengahnya ataupun semuanya. Selanjutnya pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Nah, di sini dikemukakan bahwasanya Ali bin Abu Thalib itu sebagai pengumpul pertama Al-Quran di masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ali, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin, itu adalah anaknya Abu Thalib, yang dimana di bawah pemimpinan Bani Hashim, yang secara gigih melindungi Nabi ketika Nabi di Mekah. Jadi ia menerima risalah Nabi dalam usia relatif muda. Jadi sebagaimana disisir oleh Az-Zanjani, diriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi pernah berkata kepada Ali, "Hai Ali, Al-Quran ada di belakang tempat tidurku." Artinya di sini tertulis ya, di atas suhuf, sutra dan kertas. Ambillah dan kumpulkanlah, jangan sia-siakan seperti orang Yahudi menyia-nyiakan Taurat. Nah, jadi di situ tuh dijelaskan bahwa
Nabi itu memerintah Ali, dan kemudian Ali itu menuju ke tempat yang Nabi maksud, kemudian membungkus bahan-bahan tersebut dengan kain berwarna kuning, kemudian disegel. Nah, jadi membungkus Al-Quran itu yang sudah tercecer gitu, ya yang udah tertulis gitu, untuk dikumpulkan kemudian ditulis biar nggak hilang, dihafalkan ataupun ditulis. Ada pengumpulan oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini dikenal sebagai orang yang menulis Al-Quran. Karena pada masa perang Badar itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal. Karena takut khawatir Al-Quran itu hilang, maka ditulislah oleh Zaid bin Sabit, dan kemudian jadi dalam satu mushaf. Tapi itu belum sempurna. Selanjutnya saya mereview di buku yang berjudul The History of Al-Quran. Nah, di sini yang pertama itu bab 6. Ada judul kompilasi tulisan Al-Quran semasa Abu Bakar. Jadi intinya semasa Abu Bakar itu Abu Bakar sendiri pun terhadap Al-Quran itu sangat mengagungkan dan mengagungkan. Beliau itu sangat memperhatikan instruksi tentang dua saksi untuk membangun otentitas, dan mempraktikkan peraturan ini dalam kompilasi Al-Quran itu sendiri. Hasilnya walaupun ditulis di atas kertas yang tidak sempurna dan berbeda ukuran ya, jadi ada yang gede, ada yang kecil, ini sendiri telah menunjukkan keikhlasan dan usahanya semampu mungkin untuk memelihara Al-Quran. Kemudian kemenangan yang berarti melebihi batas padang pasir Arab mendorong kemajuan pendidikan Islam sampai ke Palestina dan Suriah. Pemerintah Umar telah mengembangkan sekolah-sekolah untuk para penghafal di dua negeri padang pasir kering itulah dan tanah bulan sabit yang subur untuk memulai mengkomplikasikan Al-Quran dan tidak berhenti dengan wafatnya Abu Bakar. Jadi itu tuh tetap terus berlanjut. Walaupun Abu Bakar sudah wafat kan masih ada sekolahnya gitu. Jadi jadi di situ tuh masih berlanjut. Terus kemudian di sini ada judul peranan Umar dalam pengenalan kitab suci Al-Quran. Dijelaskan bahwa dengan menunjuknya Umar sebagai penerus khalifah setelah Abu Bakar wafat, jadi beliau tuh telah memberikan kepercayaan tentang penerus mushafnya itu kepada Umar. Ketika Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk, ya udah jadi Umar jadi penerus mushaf Al-Quran gitu loh. Dan di samping itu pengenalan ajaran Al-Quran di Suriah, Yazid bin Abu Sufyan penguasa Suriah itu mengadukan masalah ini pada Umar tentang orang-orang muslim yang memerlukan pendidikan Al-Quran juga keislaman. Kemudian beliau mendesak agar Umar dapat mengutus para dosen, dan akhirnya dia memilih 3 orang sahabat untuk melakukan tugas tersebut di masing-masing lembaga ya, yang terdiri dari Mu'ad, Ubadah, dan Abu Darda. Itulah ketiganya yang ditunjuk jadi dosen yang untuk mengajarkan Islam, Al-Quran. Di sini ada kesamaan metode yang dipraktikkan di berbeda-beda tempat. Intinya satu sih, mengajarkan Al-Quran, terus memberitahu wawasan keislaman, seperti itu. Selanjutnya bab 5, yaitu rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang pertama, selama periode Mekah. Jadi kendati diwahyukan, Al-Quran ini tuh secara konsisten menyebut dirinya tuh sebagai kitab tertulis. Nah, kemudian ini menunjuk pada wahyu yang tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Pada mulanya ayat-ayat Al-Quran itu tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meskipun masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Jadi kita di sini merujuk pada ceritanya Umar bin Khattab yang waktu itu masuk Islam. Kemudian singkat cerita, Al-Qatani itu mencatat peristiwa ini waktu Rafi bin Malik Al-Ansori menghadiri Bai'ah Aqobah Nabi Muhammad
kemudian menyerahkan semua ayat-ayat yang diturunkan pada wakala itu sebelumnya ketika kembali ke Madinah. Nah, lalu Raffi mengumpulkan semua anggotanya untuk membacakan di depan mereka. Kemudian selama periode Madinah, jadi pas wahyu turun ke Nabi Muhammad secara rutin, itu tuh memanggil para penulis yang tentunya ditugaskan biar mencatat ayat itu, jadi biar ayat itu nggak hilang. Kemudian tradisi penulisan Al-Quran sendiri ini di kalangan sahabat, beliau ini sangat ingin agar Al-Quran itu tidak ditulis pada halaman kertas yang sama, jadi nggak tercampur baur dan juga nggak ada kekeliruan. Jadi berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad kemudian memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran itu sudah terbentuk tulisan. Dari susunannya juga diakui bahwa yang pertama susunan ayat ke dalam surat. Ini ada contoh-contohnya ya, bisa dibaca. Jadi kesimpulannya, bab ini tuh menjelaskan tentang penyusunan Al-Quran selama 3 periode gitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.